Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Taqiyuddin Subki. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh tugas SKI saya, yaitu Pak Saprudin. Di sini ada beberapa pertanyaannya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat pada masa Bani Umayyah? Ilmu pengetahuan berkembang pesat karena adanya stabilitas politik, kontak budaya dengan wilayah baru yang ditaklukkan seperti Persia dan Bizantium, serta dukungan pemerintah dalam pembukuan ilmu. Yang kedua, bagaimana peran khalifah Bani Umayyah dalam mendorong ilmu pengetahuan? Yang pertama yaitu mendirikan lembaga pendidikan seperti Kutab dan Masjid Jami di beberapa kota sebagai pusat kajian. Yang kedua, mendukung intelektual khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pembukuan hadis secara resmi. Yang ketiga, penerjemahan dan sastra, yaitu mendorong penerjemahan ilmu kimia dan kedokteran dari Yunani atau Mesir ke bahasa Arab. Yang ketiga, mengapa bahasa Arab menjadi sangat penting dalam perkembangan ilmu? Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu karena dijadikan bahasa administrasi resmi negara atau Arabisasi, yaitu menggantikan bahasa Persia dan Yunani. Hal ini mempercepat penyebaran informasi ilmiah dan memperkuat kesatuan intelektual di wilayah yang sangat luas. Yang keempat, apa hubungan antara perluasan wilayah kekuasaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan? Perluasan wilayah membawa kontak budaya baru. Ketika Bani Umayyah menguasai Persia, Suriah, dan Mesir, umat Islam menyerap ilmu kedokteran, astronomi, dan filsafat dari peradaban kuno tersebut. Hal ini memicu asimilasi ilmu pengetahuan asing ke dalam tradisi Islam. Yang kelima, bidang ilmu apa yang ingin dipelajari jika hidup di masa Bani Umayyah? Saya ingin mempelajari ilmu kedokteran karena pada masa itu ilmu-ilmu ini mulai diterjemahkan dan dikembangkan. Bahkan pusat pendidikan seperti Universitas Cordova mulai menonjol, memberikan landasan awal yang kuat bagi ilmu modern. Yang keenam, mengapa dalam pemerintahan besar sering terjadi konflik internal? Konflik terjadi karena luasnya wilayah geografis, perebutan kekuasaan dalam suksesi kepemimpinan, serta adanya perbedaan kepentingan antar kelompok seperti suku Arab Utara atau Qais dan Arab Selatan atau Yaman. 7. Faktor yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemimpin. Yang pertama, ada sistem monarki, yaitu pergantian kepemimpinan turun-menurun, bukan dari musyawarah, yang menimbulkan kecemburuan. Yang kedua, ketidakadilan ekonomi, kesenjangan perlakuan antara orang Arab dan Mawali, yaitu non-Arab. Yang ketiga, korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedelapan, apakah perbedaan suku atau kelompok bisa memicu konflik? Jawabannya, ya, sangat bisa. Pada masa Bani Umayyah, fanatisme kesukuan Asabiyah antara suku Qais Arab Utara dan Yaman Arab Selatan sering terjadi, yang memecah belah solidaritas internal pemerintahan dan melemahnya militer. Yang kesembilan, bagaimana cara pemimpin mengatasi konflik? Yang pertama, yaitu adanya pendekatan keadilan. Dengan menerapkan keadilan tanpa memandang suku atau latar belakang, seperti yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, dialog dan mediasi, menggunakan wazir atau mediator untuk mendengarkan keluruhan rakyat. Yang ketiga, dengan pemerataan ekonomi. Yang ke-10 dan yang terakhir, apa dampak konflik berkepanjangan terhadap stabilitas negara? Yang pertama, konflik berkepanjangan menyebabkan pelemahan militer, punya kewibawaan, pemerintahan pusat, ekonomi macet, dan akhirnya menyebabkan kejatuhan dinasti tersebut, seperti jatuhnya Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.